Kira-kira kamu pernah nggak lihat orang tuh gelarnya tuh sarjana digital marketing? Nggak pernah. Kita tuh emang gimana caranya supaya semua silabus itu bisa ngebantu orang tuh bisa tersalurkan kerja. Katanya ternyata udah ada dari alumni kita yang keterima di company yang ada di Malaysia sama Singapura. Kalau misalkan by data, 85% dari student digital marketing tuh udah tersalurkan kerja. Itu nunjukin kalau misalnya program dibimbing, as long as kamu bisa mengikuti itu dengan baik, insya Allah ya kamu bisa kan tersalurkan kerja juga. Halo everyone, kembali lagi di Deep Talk, di Bimbing Talk episode ketiga bersama aku, Safira. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Job Connector program dari dibimbing.id. Nah, karena banyak juga nih teman-teman yang pengen shifting karir tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, makanya kita akan ngebahas di Deep Talk kali ini bersama Head of Learning Design kita, Salma Ramadhani. Halo Salma. Hai Safira. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi udah siap ya mau ngobrol nih tentang gimana sih Job Connector program dari dibimbing. Terus juga nanti kita bakal bahas ya tentang misalnya mentor, kurikulum dibimbing itu gimana. Pokoknya dibahas tuntas dari awal sampai akhir tentang Job Connector program dibimbing. Jadi teman-teman banyak nih ternyata question yang masuk tentang Job Connector program dari kita. Nah, karena kebetulan ya di bimbing itu kita lagi bikin pembelajaran digital skill yang praktikal dan juga untuk orang-orang yang pengen meningkatkan digital skill. Nah, gimana sih atau mungkin bener nggak sih ini programnya yang dibikin sama dibimbing itu bisa diikutin sama orang-orang yang tanpa pengalaman sebelumnya? Oke, nah kalau misalnya kita berbicara di konteks digital skill, ini sebenarnya menarik banget nih Safira. Mungkin aku kasih kamu satu pertanyaan ya. Kira-kira kamu pernah nggak lihat orang tuh gelarnya tuh sarjana digital marketing? Nggak pernah sama sekali. Atau kayak sarjana UI UX design gitu? Enggak kan? Nggak pernah. Nah jadi emang orang yang mau punya diakui gitu ya, istilahnya kalau dia tuh emang punya skill yang baik di bidang digital gitu ya, emang mau nggak mau ya mereka belajar sendiri istilahnya kayak gitu. Jadi ya dengan berbagai background mereka yang ada kayak gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk konteks kayak codingan kayak misalnya web development atau data science, oke lah mereka mungkin emang kebanyakan adalah orang-orang yang alumni di fakultas ilmu komputer atau mungkin informatika kayak gitu. Walaupun emang mereka juga bilang nih, kayak beberapa teman aku yang dia itu berprofesi sebagai software engineer atau emang dia tuh di full stack web development gitu ya, itu emang mereka tetap akan belajar lagi kayak gitu. Jadi emang kalau menurut aku gitu ya, justru di dibimbing ini kita tuh membangun background tersebut gitu. Jadi kan pertanyaan kamu, apakah bisa orang tanpa background masuk sini atau enggak gitu ya? Justru emang mereka di sini gitu ya sedang membangun background tersebut. Oke, jadi menarik ya. Ternyata mungkin juga teman-teman di luar sana misalnya sarjana perikanan gitu ya, sarjana misal perhutanan gitu ada ya. Itu tiba-tiba mau jadi digital marketer tuh possible banget ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang emang berhasil untuk shifting karir, misalnya ke arah UI UX designer, mungkin data scientist dan yang lain-lain. Tapi mungkin juga ada beberapa teman-teman yang ternyata gagal gitu. Jadi kan pasti ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Nah, mungkin Salma boleh nih sedikit ceritain apa sih faktor keberhasilan dan juga mungkin kegagalan ya dari teman-teman yang pengen shifting karir itu. Ketika berbicara tentang konteks karir teman-teman, mungkin kita harus melihat ada sisi di mana yang bisa kita kontrol, sama ada yang kita nggak bisa kontrol. Mungkin karena nanti aku lebih bakalan banyak bahas tentang yang bisa kita kontrol, aku sebutin yang nggak bisa kita kontrol dulu. Contoh yang pertama adalah tentang manpower planning dari perusahaan. Contohnya misal tahun ini nih, aku ikut belajar data science misalnya kayak gitu selama 1 tahun. Terus habis itu kayak pokoknya tahun depan gitu ya, aku tuh harus apply di situ dengan posisi ini data scientist misalnya kayak gitu. Nah ternyata di tahun itu gak buka gitu. Ya udah, jadi dia kayak ya intinya dia gagal lah gitu untuk memasukin apa yang dia mau gitu. Itu mungkin karena terlalu idealis nih, maunya di posisi ini, terus habis itu perusahaan harus di sini kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang emang gak bisa dikontrol. Nah tapi sekarang kita masuk ke sesuatu yang bisa kita kontrol tentunya, yaitu adalah terkait dengan skill. Nah terkait dengan skill ini kuncinya menurutku adalah tentang konsistensi. Karena semua orang bisa aja mulai, Safira. Kita bisa jalan bootcamp taruhlah misal dengan 45 orang, tapi sejauh ini dibimbing belum pernah lulus dengan 45 orang itu gitu. Jadi itu kan terkait dengan konsistensi, terkait dengan komitmen dia terhadap apa yang udah dia mulai kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa bertahan selama itu.
kayak gitu. Yang penting yang pertama itu dulu. Tentunya setelah dia udah punya komitmen gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin konteks bootcamp dibimbing lagi gitu ya, yang penting dia itu ngikutin semua yang diminta. Sama kalau di bimbing itu kita ada namanya class manager guys. Jadi mungkin nanti teman-teman akan familiar ya dengan istilah itu. Apapun yang diminta atau diarahkan sama class manager ya dilakuin aja kayak gitu. Apa aja sih emang arahannya atau misalnya announcement yang diberikan yang harus dilakukan gitu ya. Biasanya sebelum masuk kelas itu ada kayak pretest atau online materials yang harus dikerjain atau dibaca dulu kayak gitu. Kenapa kita nyuruh itu gitu ya? Itu nggak cuma iseng, tapi ketika nanti teman-teman masuk kelas gitu ya, itu tuh teman-teman udah bisa ngikutin gitu. Jadi gini, coba mungkin kita analoginya rasional-rasionalan aja ya, istilahnya kayak dalam satu pertemuan dengan durasi 2,5 atau 3 jam kita langsung bisa mengakuisisi skill gitu. Itu namanya dibimbing lebih ke kayak jasa sulap mungkin ya. Ya kita realistisan aja gitu loh. Jadi maksudnya kenapa kita suruh baca juga ya supaya nanti kalian mudeng nih belajarnya kayak gitu. Kalau ngomongin tentang sesi kelas dengan adanya practical exercise gitu ya, itu mungkin oke lah. Mungkin orang masih bisa present gitu, masih bisa hadir istilahnya kayak gitu. Tapi selain dari kelas tuh kan kita juga memberikan assignment ya atau tugas yang itu ya mereka harus ngerjain ya di weekdays gitu, di malam hari atau mungkin di waktu kosongnya mereka kayak gitu. Nah itu sih yang mungkin bisa jadi faktor keberhasilan itu adalah ketika dia bisa ngikutin semua program yang ada gitu loh. Jadi dimulai dari emang sebelum kelas dia udah baca online materials, udah ngerjain pretestnya, terus dia ikut kelas dengan baik, dengan fokus, nggak disambi dengan yang lain. Terus habis itu dia ngerjain assignment juga, dan mungkin nanti kalau misalnya ada video learning gitu ya, dan tambahan-tambahan yang lain dia yang penting ikutin gitu. Mungkin aku mau nambahin juga nih Sab. Jadi tuh kalau misalkan by data ya 85% dari student digital marketing tuh udah tersalurkan kerja. Kayak gitu. Jadi emang itu nunjukin kalau misalnya emang program dibimbing as long as kamu bisa mengikuti itu dengan baik, insya Allah ya kamu bisa kan tersalurkan kerja juga kayak gitu. Waktu itu tuh bahkan ini mungkin agak nyambung sedikit sama jawaban yang background tadi kali ya. Jadi ada waktu itu tuh students dibimbing ya teman-teman, dia tuh hadir ke dibimbing tuh sebagai profesi sebelumnya tuh adalah tukang parkir kayak gitu, dan kebetulan dia menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, dari setiap day by day, baik itu materi maupun tugasnya, dan alhamdulillah dia keterima di suatu startup Safira. Kayak gitu. Itu nunjukin kalau misalnya ya as long as siapapun kamu gitu ya, siapapun teman-teman, as long as kalian tuh punya persistensi untuk belajar, mengikuti semuanya dengan baik gitu ya, dan kalian juga mendapatkan channel yang baik juga, ya bisa gitu insya Allah untuk bisa tersalurkan kayak gitu. Oke, jadi poin menarik juga ya dari Salma tadi. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut bootcamp di bimbing, kita ternyata punya namanya class manager. Jadi mereka tuh yang bakal nge-remind ya buat kita misalnya ngumpulin tugas, terus juga misalnya mau ngomong sama mentor pun nanti bisa lewat class manager yang standby buat teman-teman yang mau ikut bootcamp. Itu nanti bisa banget ngomong ke class manager. Dan poin yang menarik juga tadi tentang mungkin itu kalau nggak salah dari student digital marketing tadi ya. Iya betul. Itu banget. Dia bisa dari switch career mungkin ya, kita bilangnya dari mungkin tukang parkir jadi digital marketer, dan bahkan kalau nggak salah tuh dari web development pun hampir 100% itu tersalurkan kerja, dan nggak cuman yang S1 aja teman-teman. Jadi ternyata kalau misalnya kita mungkin ngikutin ini ya dari industrinya tuh kebutuhannya kayak gimana. Jadi mungkin kalau misalnya dari yang UI UX, terus juga mungkin dari yang data science, dari yang digital marketing, memang mungkin beberapa company itu membutuhkan yang S1. Nah, tapi kalau misalnya untuk web development ini mungkin suatu exception gitu ya. Ternyata ada juga yang mau switch career, misalnya dia SMK nih, nggak punya background apa-apa, tapi mau belajar misalnya melalui bootcamp. Nah, ternyata anak SMK ini bisa kok selama dia perform gitu ya. Betul. Nah itu dia, makanya itu emang ada beberapa faktor juga sih. Kalau aku sebenarnya udah sempat ngobrol juga sih sama salah satu student web dev yang emang dia kebetulan abis SMA emang belajar mandiri si codingannya itu. Terus habis itu dia ikut dibimbing, terus habis itu dia tersalurkan kerja. Emang faktor company size itu pun juga ini sih faktor gitu untuk bisa ngebantu orang tuh apakah dia akhirnya keterima atau enggak. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti mau apply pun juga harus berstrategi nih gitu. Kayak dari resource yang teman-teman punya itu kira-kira lebih fit in tuh
company itu yang kayak gimana. Jadi gitu. ada jadi biar culture di company tersebut ya. Betul. Dan emang mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba masuk di bimbing gitu ya, suka ditanya ini terkait dengan ijazah gitu kan. Tapi mungkin beberapa ada juga yang nggak ditanyain tentang ijazah dan secara spesifiknya itu memang di web development gitu. Karena emang kenapa? Karena kita melihat track record juga nih. Kayak gitu, kita melihat track record kalau misal penyaluran ke UI UX, digital marketing, dan data science ternyata harus loh ada si ijazah ini gitu. Tapi kok kalau misalnya konteks web dev ternyata bisa gitu. Kalau misalnya tanpa ijazah kayak gitu. Nah, kenapa di bimbing akhirnya bikin rules apa segala macem gitu tuh sebenarnya karena kita melihat track record sebelumnya gitu. Kalau misalnya karena kan goals kita itu pengen bantu teman-teman tersalurkan kayak gitu. Jadi kita make sure dari awal sebelum teman-teman bangga dengan skill ataupun berjibaku dengan belajar skill itu tuh teman-teman udah punya resource yang sebelumnya gitu yang harus teman-teman siapkan sampai akhirnya teman-teman bisa ke belajar skill gitu. Mungkin ini agak sedikit mind blowing gitu ya terkait dengan si background sebelumnya. Tenang aja teman-teman, si gelar S1 ini nggak harus align ya sama. Jadi misalnya kayak teman-teman mau masuk data science tapi teman-teman dari perhutanan gitu. Nah, itu masih santai gitu ijazahnya. Oke, jadi ternyata kalau misalnya requirement misalnya S1, D3 atau apapun itu, ternyata sebenarnya dibutuhinnya itu bukan karena kemauannya dibimbing ya. Betul. Tapi ternyata ini tuh karena kemauannya namanya hiring partner dan hiring company. Kalau misalnya dibimbing bilangnya tuh disingkat HPHC ya, biar kita gampang aja bilangnya. Nah, HPHC ini tuh ternyata yang pengen requirement ini gitu dan banyak juga mungkin teman-teman yang bingung nih cara kerja HPHC tuh gimana sih. Jadi setelah belajar dari dibimbing terus kita gimana nih kalau nggak salah kita punya namanya juga talent support ya. Bener. Jadi talent support nih gimana sih ngebantu kita sampai tersalurkan melalui HPHC ini gitu. Oke, nah tentunya sebelum ke sana gitu ya, pasti kan kalau misal orang ikut bootcamp dibimbing, kiranya langsung kayak, wah langsung bisa tersalurkan kerja nih gitu kan ya. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya ada serangkaian berbulan-bulan bootcamp yang harus teman-teman lalui gitu ya. Nah di situ apa sih yang harus teman-teman prepare supaya teman-teman bisa masuk ke dalam pool atau ke dalam list orang-orang yang nantinya bakal tersalurkan kerja. Pokoknya intinya selama bootcamp itu ya teman-teman bisa rajin dan juga bisa mengkomunikasikan gitu. Jadi oke tadi kan aku bilang kayak semua tugas harus dikerjain. Tapi kan kita mungkin ada nauzubillah min dzalik gitu ya, suatu konteks dimana misalnya mau ngerjain tugas tapi ternyata banjiran misalnya kayak gitu, atau misalnya mau ngerjain tugas tapi ada yang sakit, karena memang banyak yang kayak gitu. As long as dia menyampaikan kenapa dia nggak ngerjain tugas pada saat itu, ya dia bisa dapat keringanan gitu loh dari si kelas manajernya kayak gitu. Itu untuk dalam konteks si bootcamp kayak gitu ya. Dan tentunya selama di dalam bootcamp pun nanti ada beberapa pelatihan juga dari tim talent support, mungkin yang tadi udah sempat disinggung juga sama Safira gitu ya, terkait dengan review CV LinkedIn gitu. Jadi sebelumnya nanti bakalan ada sedikit brief, jadi bakalan ada kelas gimana sih cara bikin CV dan LinkedIn yang baik gitu ya. Terus nanti bakalan direview sama tim talent support juga gitu ya. Terus nanti juga ada pelatihan interview HR juga gitu ya. Terus nanti juga ada kalau emang teman-teman itu mau atau udah mau, bisa kayak udah kepanggil lah gitu sama suatu company gitu ya. Nah itu tuh nanti juga bisa ada latihannya juga, Safira. Latihan interview gitu ya? Betul, kayak gitu. Jadi kayak, dan mungkin nanti ada suatu, biasanya kan kalau orang mau daftar tuh suka ada ini ya, case study atau challenge kayak gitu. Nah itu tuh juga bisa ditanyain ke mentornya dibimbing. Oke, tadi kan mungkin dari segi layanan ya Salma ya, dan mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih orang yang kayak gimana sih buat bisa disalurin ke HPHC dari dibimbing gitu. Mungkin requirementnya kayak gimana sih gitu. Oke, nah mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau join bootcamp dibimbing, teman-teman harus perhatiin banget ya, karena setahu aku dari awal gitu ya, waktu teman-teman ke WA-nya dibimbing itu tuh udah dikasih tahu kalau misalnya nanti orang-orang yang bisa tersalurkan kerja itu punya syarat-syarat tertentu. Dan salah satunya yang sangat bisa dilakukan dan bisa diusahakan gitu ya adalah terkait dengan mengerjakan tugas secara 100% gitu. Dan juga mungkin ada kehadiran sekian persen, jadi kayak nggak boleh terlalu sering bolos juga istilahnya kayak gitu. Nah kenapa sih kok kita seakan-akan kayak nggak boleh skip sama sekali istilahnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu ada aspek
sikap gitu ya, aspek attitude orang. Kalau misalnya dia tuh punya konsistensi loh terhadap apa yang dia jalanin, kayak gitu. Jadi kan kita juga enak dong ke HPHC-nya kayak, iya nih dia ngerjain semuanya. Jadi nggak cuma dari hasil aja bagus, tapi emang dari segi keterlibatan dia terhadap sesuatu tuh juga baik juga kayak gitu. Nah tapi jangan panik dan jangan takut juga teman-teman gitu ya. Yang kayak tadi aku bilang juga, as long as teman-teman ngasih tahu kalau misalnya teman-teman saat itu lagi nggak bisa ngerjain itu karena apa gitu ya, dan emang alasannya itu pun juga force major, ya itu dari tim dibimbing pun juga bisa mempertimbangkan juga. Sebenarnya kalau misalnya dari student dibimbing gitu ya, misalnya dia nggak bisa masuk emang karena force major itu tadi, sebenarnya juga kita menyediakan yang namanya kelas recording gitu ya. Benar. Jadi buat teman-teman yang penting tuh misalnya nonton kelas recording, terus juga misalnya ngerjain assignment, itu juga sebenarnya kehadiran ya bisa lah buat dibantu gitu ya sama kelas manajernya. Dan menarik lagi juga nih dari dibimbing juga tadi kan sempat disebutin ya banyak tugas-tugas yang bisa diselesaikan dari Senin sampai Jumat ya. Nah kadang kan kalau misalnya dari Senin sampai Jumat ini mungkin itu lebih ke self learning ya sama ya. Dan gimana sih bagi teman-teman nih misalnya yang mau ngehubungin mentor gitu, mentorship dibimbing tuh gimana sih, bisa nggak sih nggak cuma Sabtu Minggu doang gitu? Oke, ini menarik ya, karena tentunya mungkin orang-orang selain datang ke dibimbing tuh karena silabusnya, bisa jadi emang karena mau sama mentornya gitu ya, mau belajar maksudnya. Nah itu tuh kenapa kayak gitu ya, karena emang kita juga berusaha untuk memaksimalkan interaksi antara students. Ya, jadi kalau kita siswa bilangnya students dan juga mentornya kayak gitu. Jadi mungkin aku sedikit ceritain aja kapan sebenarnya student ini ketemu sama mentor. Jadi di hari Sabtu Minggu itu mereka bakalan live class bareng sama mentor, di mana nanti mentor tuh akan menyampaikan materi gitu ya, dan juga akan buka sesi tanya jawab serta adanya practical exercise kayak gitu. Jadi ketika di dalam kelas itu, kalau misalnya lagi praktek dan dia atau students itu punya permasalahan, itu tuh dia bisa langsung bilang ke mentornya kalau misalnya gimana nih caranya nih gitu. Misalnya dia lagi hands on sesuatu gitu, atau dia lagi hands on dengan Figma atau dengan segala bahasa pemrograman yang ribet banget itu, terus dia bingung gitu ya. Nah itu dia bisa langsung nanya sama mentornya di dalam kelas. Nah tadi pertanyaan yang selanjutnya adalah bisa nggak nih berinteraksi sama mentor di tempat lain, maksudnya di waktu lain kayak gitu. Jadi pasca kelas itu tuh biasanya student tuh bakalan ngisi form feedback, di mana nanti di situ tuh ada pertanyaan dan pertanyaannya itu disampaikan ke mentor lewat kelas manager. Terus nanti setelah dijawab sama mentor, jawabannya bakalan disampaikan ke studentsnya kayak gitu. Nah tapi mungkin ada juga yang pengen interaksi langsung ya sama mentornya. Nah pengen itu tuh live zoom gitu misalnya. Betul, pengen live zoom. Nah itu juga ada Safira. Nah itu di luar kelas, itu namanya dibimbing consulting. Nah itu nanti silakan tunggu aja juga pengumumannya kayak gimana. Tapi intinya sebenarnya itu adalah sesi konsultasi ya, bisa one on one atau per grup bisa juga, 1-3 as long as permasalahannya mirip-mirip, itu nanti bisa ketemu sama instructor kita. Oke. Jadi yang penting nanti bisa aja ngomong ke kelas manager, terus juga nanti bagi student itu bisa ngejadwalin bisanya kapan, mentornya juga yang penting jadwalnya match gitu ya. Betul. Oke, dan mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu gitu ya, mentornya dibimbing. Dari tadi kita ngomongin mentor terus nih. Jangan cuma mentornya doang yang disebut-sebut, tapi kalau boleh tahu nih Salma, gimana sih tim learning design nih nyari mentor? Mungkin boleh dikasih tahu kali ya, mungkin profil-profil dari mentor dibimbing tuh yang kayak gimana sih gitu. Asik. Oke. Nah ini senang banget nih kalau ngomongin mentor ya. Kalau para mentor nonton. Ya, jadi intinya kayak gini Safira. Mungkin aku kontekstualisasi, misalnya kalau kamu dulu zaman sekolah nih mau nyari guru privat, pasti kan pengen yang udah trusted ya. Dalam artian antara itu dia udah oke nih menurut teman kamu gitu, atau mungkin emang dia lulusan tertentu nih, atau emang dia dari instansi tertentu nih kayak gitu kan ya. Benar. Dan tentunya kita juga pengen membangun rasa secure gitu ya dari para student dibimbing untuk yakin nih kalau mentor kita nih emang mentor-mentor yang oke gitu. Oke, mungkin misal teman-teman nggak kenal nih namanya siapa gitu ya, tapi dengan melihat dari company mana, harapannya teman-teman tuh bisa pede gitu. Karena misalnya kayak company X misalnya kayak gitu ya, kayak wah performa company-nya oke nih, maksudnya produknya juga bagus nih. Jadi kan orang kan juga jadi secure gitu loh, dan dia pasti punya kayak oh ya deh gue belajar langsung dari si ini istilahnya kayak gitu. Nah jadi itu tentunya yang pertama nggak bisa menutup kemungkinan ya memang kita melihat dari background company-nya. Nah terus habis itu yang kedua, jangan salah gitu ya. Jadi jangan kalau misalnya udah dari company ini udah pasti akan selalu kita pertahankan gitu, nggak tentu juga Safira.
gitu. Karena kan konteks ngajar itu mungkin dia secara berkarir oke gitu, tapi mungkin ada beberapa mentor walaupun sebagian kecil yang dia itu kurang oke juga gitu. Nah, tapi apakah dibimbing langsung nge-cut gitu ya? Tentunya enggak. Jadi rating mentor tuh bisa dari 1 sampai 5 dan itu ratingnya itu dari students. Dan menurut kita yang oke itu adalah yang 4,2 ke atas kayak gitu. Tapi pernah kejadian ada mentor tuh 3,8 something, 3,9 something kayak gitu. Nah, apa yang kita lakuin gitu ya? Tentunya kita set meeting. Gitu, kita sampein kayak Mas tuh ada gimana proses ngajarnya gitu lah. Intinya kita kayak coba bertanya mereka tuh kayak gimana. Terus habis itu setelah itu kita bawa juga nih problem student tuh sebenarnya apa gitu. Karena kemarin kan kita udah sama-sama tahu nih kalau rating segini tuh kurang oke gitu. Jadi emang terus habis itu setelah aku coba sampein, kita langsung bikin gitu list kayak misalnya ntar di kelas tuh harus kayak gimana, apa aja yang harus diingat gitu. Maksudnya interaksi-interaksi seperti apa yang harus dilakukan gitu sehingga nanti bisa naikin ratingnya kayak gitu. Karena kan sebenarnya bukan kita berorientasi ke angka aja, tapi maksudnya rating itu kan mewakili kepuasan. Bener banget gitu ya. Jadi itu sih dan alhamdulillahnya naik Safira. Jadi kayak bukan belajar buat student aja, tapi mentor juga bisa belajar jadinya. Benar. Jadi kayak mentor tuh jadi bisa men-challenge dirinya juga gitu loh. Jadi selain jago di skill tertentunya gitu ya beliau juga bisa jago di ngasih materinya itu gitu. Dan kayak gitu sih. Jadi yang 2 poin ya terkait dengan mentor, yaitu dari mananya dan yang kedua juga bagaimana dia dalam mengajar kayak gitu. Jadi poin menarik, ternyata di bimbing itu nggak cuman nyari mentor dari well company aja. Ternyata walaupun mungkin ya emang keren nih, misalnya company-nya unicorn atau mungkin korporat yang terkenal gitu, tapi nggak semerta-merta mereka tuh pinter buat ngajar gitu ya. Iya, jadi betul. kalau misalnya emang mereka nggak pinter buat ngajar pun ya dibantu juga sama dibimbing gitu ya, dikasih feedback. Tapi selanjutnya mungkin kalau mungkin emang nggak sesuai lagi gitu, baru ya diganti gitu ya. Mungkin dari mentornya. Oke, dan mungkin dari teman-teman juga banyak nih yang pengen tahu selain dari mentor yang paling penting apa sih? Mungkin dari dibimbing itu dikenalnya sama silabus ya, dipanggilnya silabus. Nah, gimana sih dari apalagi dari Head of Learning Design gitu? Gimana sih caranya membuat kurikulum yang emang fit nih dengan industri yang dibutuhkan saat ini? Apalagi kita tahu industri digital skill itu moving forwardnya cepet banget. Benar, teman-teman. Kalau terkait dengan silabus itu, mungkin kalau misalnya kita permisalkan itu tuh kayak guidebook gitu. Misalnya teman-teman mau menjalankan sesuatu atau mau nyusun sesuatu gitu ya. Terus habis itu ya ini silabusnya adalah sebagai guidebook gitu, dimana dia ini bisa ngebantu orang lain yang akan menjalankan proses tersebut tuh tahu apa aja yang bakalan dia lewatin. Kayak gitu. Kita tuh emang gimana caranya supaya semua silabus itu bisa ngebantu orang tuh bisa tersalurkan kerja. Kayak gitu. Intinya penyaluran kerja. Penyaluran kerja bisa pokoknya akhir-akhirnya bisa menempuh mimpinya lah gitu, bisa punya income sendiri kayak gitu-gitu. Nah, dengan tujuan itu maka apa sih yang sebenarnya kita lihat gitu ya? Kita selalu lihat gap antara reality dan juga idealnya kayak gitu. Dimana kita define reality itu dengan emang orang-orang yang belum tahu lah istilahnya gitu. Belum tahu dengan keilmuan tersebut kayak gitu, dan kita define realitanya itu adalah dengan dia yang punya skill untuk di bidang tertentu gitu. Jadi misalnya dia punya skill desain yang baik di UI UX, dia punya skill yang baik di ngodingnya misalnya kayak gitu, atau di setting iklannya misalnya untuk digital marketing kayak gitu. Nah, itu tuh kita nge-define itu kayak gitu. Nah, mungkin tentunya gitu ya teman-teman, untuk jadinya silabus tuh sebagus itu banyak banget campur tangan dari banyak stakeholders. Jadi aku dari Head of Learning Design di sini bilang bahwa sebenarnya nggak cuma dari tim learning design aja supaya itu bisa jadi bagus kayak gitu. Banyak banget. Dari mentor itu kita juga sering discuss. Mentor itu ngasih banyak banget insight kayak gitu. Terus habis itu dia ngasih tahu harusnya belajarnya kayak gini kayak gitu. Nah, tapi yang menjadi challenge-nya dari tim learning design itu adalah gimana caranya segala kerepotan itu diatur dengan learning journey yang baik. Seperti itulah perjalanan silabus ya sampai akhirnya bisa diperbaiki setiap batch atau 2 batch sekali gitu ya teman-teman. Jadi emang kita mengconsider banyak hal dari mentor, terus habis itu juga dari student feedbacknya juga seperti apa, dan tentunya juga dari pengetahuan kita. Kayak misalnya dari baca sendiri atau misalnya kayak gimana, dan ya nggak langsung dimasukin ya, kita make sure dulu lah tentunya sama mentor apakah ini relevan atau enggak.
Oke, tadi mungkin dari segi mentor juga segi student juga dimintain nih keterlibatannya dalam silabus. Nah mungkin dari Salma sendiri mungkin boleh jelasin nggak sih keterlibatan company itu gimana sih di dalam silabusnya ini gitu. Apalagi kan yang paling penting nih kan biar mereka tersalurkan ke company ini. Jadi Benar. keterlibatan mereka tuh gimana gitu. Nah, terkait dengan keterlibatan company nih, menarik pertanyaannya. Mungkin sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu bahwa emang tim learning design itu kita bukan yang regular hubungan gitu loh sama company. Tapi kita ada stakeholders lain yang menjadi informan kita, yaitu adalah si talent support. Dimana kalau talent support kan sama company itu udah kayak makanan sehari-hari ya. Jadi mungkin interaksinya pun juga lebih terjalin sehingga lebih ketahuan nih kebutuhan mereka apa. Gitu. Nah, salah satu contohnya itu kayak waktu itu di bootcamp web development gitu ya. Jadi itu disampaikan bahwa wah ternyata bahasa tuh banyaknya Golang nih kalau misalnya di back end gitu, bukannya Node.js misalnya kayak gitu. Ya mungkin ada lah beberapa company yang masih pakai Node.js, tapi sebagian besar gitu ya udah pada minta Golang, HPHC dibimbing nih, kayak gitu. Nah ya udah akhirnya cobalah kita pikirin nih gimana caranya gitu kan. Nah, makanya mungkin aku nggak tahu apakah saat podcast ini tayang udah atau belum. Intinya kita memisahkan antara program front end web development dan juga back end web development gitu. Dan itu emang salah satu contoh nyata gitu betapa memang kebutuhan company itu menjadi konsiderasi juga bagi kami gitu, tim learning design gitu ya. Nah, kurikulum ini makanya dibuat sedemikian rupa untuk fit dengan industri digital skill yang memang sangat fast forward gitu. Mungkin kayak cepet banget nih pergerakannya. Misal dulu tadi misalnya Node.js ya, Salma ya. Terus sekarang ternyata mintanya Golang. Nah, mungkin aku juga nggak tahu tuh apakah itu tadi Golang itu apa nggak tahu. Tapi ternyata sebegitu rumitnya dibuat kurikulum. Dan tadi juga udah sempat disebut ya dari di bimbing ini tuh nanti Sabtu Minggu ada live Zoom. Nah, apakah cuman ada live Zoom aja nih? Atau mungkin metode belajar di bimbing apakah live Zoom aja? Atau mungkin nanti ada video support atau mungkin ada gimana sih mungkin metode belajar dari di bimbing selain live Zoom itu gitu Salma? Oke, nah mungkin ini aku bisa kesempatan menjawab juga ya. Buat teman-teman yang mau join bootcamp di bimbing, kita tuh nggak cuma sibuk Sabtu Minggu guys. Jadi maksudnya ya kalian weekdays tuh juga akan sibuk tentunya kayak gitu. Namanya juga kita mau akuisisi skill tertentu, masa dalam 2 hari terus kita langsung jadi jago. Bener nggak mungkin ya. Iya makanya kan. Nah oke, jadi mungkin apa aja sih metode ataupun hal-hal yang ada gitu ya di bimbing gitu ya tentunya. Yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman masuk kelas itu ada beberapa kelas atau beberapa topik itu yang ngadain pretest dulu. Kayak gitu. Jadi buat tahu nih awalnya tuh pemahamannya tuh di mana dan seberapa familiar dia dengan materi tersebut kayak gitu. Nah selain dari pretest kita juga nyediain sih online materials untuk dibaca, untuk ngebantu supaya di kelas nanti nih dia tuh bisa lebih nyambung gitu sama bahasannya. Nah online materials ini ada yang berupa bacaan, ada juga yang berupa video learning. Nah ini yang mungkin nanti bakalan mulai digeneralisasi ya ke berbagai topik gitu. Tapi untuk saat ini kita fokusnya tuh emang di digital marketing kayak gitu sejauh ini. Dan kita lihat itu juga cukup efektif untuk bisa menambah pengetahuan teman-teman gitu ya sebelum nanti akhirnya di kelas lebih praktikal dan segala macam ya akhirnya kita mencoba untuk coba itu ke berbagai topik yang ada sekarang kayak gitu. Nah terus habis itu tentunya setelah menyelesaikan 2 hal itu atau membaca hal tersebut gitu atau menonton juga nanti live Zoom gitu. Jadi di kelas itu make sure kalau teman-teman tuh dalam kondisi siap. Karena kelas di bimbing tuh bukan webinar Safira. Webinar cuma tanya jawab Sabtu Minggu ya. Iya betul. Maksudnya dengan maksudnya bukan webinar itu kayak gini. Akan ada sesi exercise. Akan ada sesi di mana kamu tuh harus serius banget gitu loh. Dalam artian kayak misalnya kayak UI UX hands on with Figma. Terus misalnya si digital marketing itu ya emang harus buka tuh dashboard FB, dashboard Google gitu kan. Terus apalagi web dev sama DS udah pasti bakalan langsung buka si Python-nya atau si JavaScript-nya itu gitu kan. Jadi emang mau gak mau ya harus bisa benar-benar present gitu di hari kehadiran di Sabtu Minggu itu. Nanti tuh teman-teman student bakalan dapat assignment. Dimana assignment-nya itu adalah langkah-langkah untuk teman-teman itu membangun portofolio. Nah ini juga poin penting nih buat disalurin lagi itu. Benar, karena yang namanya portofolio, oke misal
si bangga nih Namanya ya, oke. bilang dia misalnya bisa skill tertentu, tapi buktinya apa Sab? Kalau misalnya buktinya itu cuma sertifikat dibimbing aja, ya itu nggak nunjukin apa-apa gitu loh, nggak meaningful buat orang lain. Bener. Buat orang-orang yang butuh dia sebagai talent, yang harus dilihat ya adalah hasil kerjanya. Jadi ketika teman-teman tuh spiritnya ketika ngerjain assignment tuh bukan kayak spirit untuk mendapatkan nilai aja gitu dari mentor gitu ya, atau mungkin untuk supaya bisa tersalurkan kerja gimana-gimana, tapi ya spiritnya itu adalah teman-teman lagi membentuk atau membangun personal brandingnya teman-teman gitu loh. Kalau iya nih aku tuh bisa bikin wireframe loh, atau aku tuh bisa menyelesaikan case tadi tertentu loh. Nah itu tuh kayak gitu harapannya spirit dalam mengerjakan assignment, karena emang assignment di bimbing itu kita coba buat apa ya, berjenjang lah istilahnya kayak gitu, tingkat kesulitan dan urutannya gitu ya. Setelah kelas tuh kita kan ada video recording juga ya. Betul. Nah itu tuh biasanya nanti juga pada nonton tuh untuk mengulang lagi gitu. Apalagi ini mungkin untuk bootcamp seperti data science dan web development, studentsnya pun memang udah bilang kalau misalnya ya mereka harus mengulang lagi gitu pembelajarannya kayak gitu. Jadi emang bisa dibilang ya prosesnya emang nggak instan gitu. Gitu sih. Jadi ternyata metode pembelajarannya itu ibaratnya bagi teman-teman yang dari nol banget nih gitu ya, dari A sampai Z sampai penyaluran kerja itu benar-benar dibantu sama dibimbing gitu ya. Bahkan sampai portofolio pun nanti bakal dicek juga ya sama tim talent support. Oh ya, ini mungkin poin penting juga ya teman-teman. Jadi karena portofolio itu juga berupa dari tugas gitu ya. Jadi semua assignment teman-teman itu dinilainya sama mentor dari well known company itu. Kebayang gak sih? Jadi kayak standarnya tuh jadi berarti udah sama usernya gitu ya? Iya, istilahnya kayak gitu. Dan ini fun fact ya teman-teman. Mentor tuh suka ngomongin kayak dia tuh jatuh cinta banget sama assignment student. Saking jatuh cintanya tuh bisa yang kayak gini, Sap. Misal namanya Safira ya. Mau minta nomornya Safira dong, mau aku kasih saldo 100.000. Wow. Iya, jadi maksudnya karena dia tuh berhadiah gini. Iya, seimpress itu sama hasil tugasnya gitu loh. Jadi emang jangan pernah main-main gitu. Dan mentor itu jangan lupa kalau mereka dari company yang well known juga teman-teman. Itu tuh juga ada beberapa mentor yang kebetulan beliau itu berdua tuh dari company yang sama. Itu tuh kayak ngomongin gitu loh, iya nih si X nih udah ditandain gitu loh. Jadi ada honest review yang pernah dibuat ya sama student dibimbing waktu itu batch 1 gitu ya. Di situ beliau bilang kalau misalnya dia menikmati belajar di bimbing gitu ya. Terus habis itu nggak berapa lama dari itu dia keterima kerja juga gitu ya. Dan di situ ada salah satu poin yang dia mention itu bahwa harga di bimbing tuh terjangkau. Kayak gitu. Affordable gitu. Betul, affordable. Nah, dan dia bilang juga bisa dicicil. Gitu. Jadi mungkin kita bisa dibilang bisa menjangkau banyak orang lah ya, maksudnya dari berbagai gitu ya. Betul, banyak kalangan gitu mungkin ya Safira ya. Dan mungkin juga teman-teman di sini semua kan ada mungkin yang beberapa yang bilang memang affordable gitu ya. Dari misalnya dari yang kita mau shifting karir sampai penyaluran kerja ya mungkin harga segitu affordable. Tapi mungkin dari beberapa teman-teman juga ada yang bilang kayak agak lumayan juga nih harganya gitu. Nah, makanya sebenarnya di bimbing sendiri tuh kita emang nyediain nih cicilan yang tanpa bunga tanpa denda itu bagi yang mau nyicil 2 kali, dan juga mungkin ada kita punya partner teman-teman. Jadi ada 2 partner kita yang udah diawasi oleh OJK juga, Edufan sama Dana Cita, itu bisa sampai 3 sampai 12 kali cicilan. Jadi bagi teman-teman yang emang pengen belajar nih tapi mungkin masih ngerasa harganya masih agak mahal gitu ya. Jadi bisa nih nyicil ke dibimbing langsung atau mungkin ke partner kita ini. Oke, mungkin kita mau rewind lagi kali ya, ngomongin tentang kurikulum nih. Nah, mungkin Salma udah dengar kali ya. Kemarin aku juga baru dengar sih dari tim talent support dari dibimbing, katanya ternyata udah ada dari alumni kita yang keterima di company yang ada di Malaysia sama Singapura. Asli, iya bener, iya. Oke, itu menarik banget ya. Jadi ternyata kurikulumnya ini tuh nggak cuman didesain juga ya buat company-company yang di Indonesia aja. Jadi mungkin boleh kali ya, apakah disebutin kali mungkin dari Salma, apakah dari kurikulum yang udah dibikin sama tim learning design dari dibimbing itu emang fit dan juga bisa bersaing dengan pasar yang ada di luar negeri? Menarik ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin kita agak kilas balik ke waktu pembuatan silabusnya juga ya. Karena emang kita nggak menutup kemungkinan kalau kita bikin silabus itu ya juga ada si competitor analysis. Kita lihat kompetitor itu ya dia udah ngajarin apa aja gitu, dan tentunya kompetitor yang di luar pun gitu ya istilahnya itu juga menjadi pertimbangan. Dan sebenarnya kalau dilihat Safira secara teoritikal gitu ya, sebenarnya ya cukup mirip
Istilahnya kayak gitu dan mungkin untuk yang tadi ya case tadi itu selain dari si silabusnya juga tentunya dari mentor yang berhasil menyampaikan teori dan segala materi itu dengan baik gitu ya, dan alhamdulillahnya diterima juga dengan baik sama si studentnya gitu ya. Aku nggak tahu tuh effort dia, soalnya ini kan dikit banget dari segi semua orang yang tersalurkan gitu kan, ini kan juga menjadi suatu highlight gitu, berarti kan emang juga nunjukin si orang ini punya usaha yang lebih juga nggak sih, istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang semuanya balik lagi ke studentnya kali ya. Jadi emang as long as you have the will gitu, emang punya effort yang mungkin getol gitu pas ngerjain tugas, terus mungkin dia juga sering-sering lihat LinkedIn, misalnya wah ada company nih dari Singapura gitu, terus habis itu tiba-tiba apply, misalnya dibantu juga sama tim talent seperti bimbing tentunya. gitu. Itu juga bisa membuktikan bahwa kurikulumnya itu fit kok sama pasar yang ada di luar negeri. Oke, thank you banget ya Salma hari ini udah ngeluangin waktunya untuk Deep Talk kali ini gitu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Makasih juga Safira untuk waktunya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi mungkin insight kali ini itu kita bisa tahu tentang Job Connector program dari dibimbing, mulai dari misalnya teman-teman yang mau shifting career, terus juga kurikulumnya gimana, mentornya kayak gimana, terus juga tadi sampai kita ngebahas tentang wow, alumni dibimbing ada loh yang bisa sampai ke luar negeri gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, pengen tanya-tanya lebih lanjut mungkin ya tentang program bootcamp dari dibimbing, itu feel free banget buat langsung klik link di bawah di bimbing.id untuk ngelihat bootcamp atau program-program apa aja sih yang kita punya gitu. Nanti feel free untuk langsung cek ke website kita. Dan see you teman-teman di next Deep Talk di Bimbing Talk berikutnya. Bye-bye.